gun, right? Is Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Manuel Alvarez, seorang pengusaha kaya raya, yang cukup disegani di pulau kecil tersebut. Di hari ulang tahunnya yang ke-50 ini, Alvarez sengaja mendatangkan seorang penyanyi dari ibu kota, yang diketahui bernama Sarah. Khusus untuk menghibur dirinya, di kediamannya yang sangat mewah tersebut. Selesai manggung, Alvarez lantas menjamu Sarah dengan menu hidangan, yang dimasak langsung oleh chef bintang 5. Alvarez sangat kagum dengan bakat Sarah dalam menyanyi, dan tertarik menawari Sarah bekerja untuknya. Mengingat, Alvarez memiliki berbagai bisnis besar, mulai dari resort, hotel bintang 5, hingga kafe estetik. As soon as I could. It's paradise here, exclusively for me. Saat menuangkan minuman wine untuk Sarah, salah satu pelayan bernama Akim, tanpa sengaja menumpahkan minuman itu ke pakaian Sarah. Akim pun langsung meminta maaf kepada Sarah atas ketidaksengajaannya tersebut. Sarah pun memaafkan Akim dan tidak mempermasalahkannya, mengingat ia tidak sengaja melakukannya. Namun Alvarez justru sebaliknya, ia sangat murka dengan kecerobohan Akim, hingga inilah yang ia perbuat. Hanya karena masalah sepele, Alvarez tega menghabisi pelayannya tersebut. Menyaksikan kejadian itu, tentu Sarah sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka, telah menerima undangan menyanyi, dari seorang ketua mafia yang paling brutal. Adegan berpindah di Los Angeles. Lalu kita akan diperkenalkan dengan dua orang polisi, bernama Mark dan Phil. Mereka berdua sedang dalam sebuah misi, menangkap kelompok kartel Meksiko. Mark dan Phil akan melakukan pertemuan, dengan dua orang bandar bernama Santos dan Jose. Dalam misi menjebak kelompok kartel tersebut, Mark dan Phil sengaja menyamar sebagai preman yang berpura-pura membeli barang haram. You were right. Okay, so add a T. Singkat cerita, Santos dan Jose tiba di lokasi. Tanpa berlama-lama, Mark langsung menanyakan kepada Santos terkait barang haram yang ia pesan. Namun Santos tidak mungkin menyerahkan barang haram tersebut tanpa melihat uang dari Mark terlebih dahulu. Kemudian, ia menugaskan Jose untuk mengambil uang tersebut di dalam bagasi mobil Phil. Yo, what's up with Senor Gun? Phil pun langsung menunjukkan uang tersebut kepada Jose yang sembari memegang senjata. Setelah mendapat konfirmasi dari Jose mengenai uang tersebut, barulah Santos mau menyerahkan barang itu kepada Mark. Akan tetapi, Phil malah membuat Jose murka, karena cara ia menyerahkan uang tersebut terkesan sangatlah tidak sopan, sehingga membuat Jose tersinggung. Hingga pergelutan pun tak bisa dihindari lagi. To assume you don't speak English. Sedangkan Mark dan Santos saling menodongkan senjata. Awalnya Phil dibuat tumbang berkali-kali, dibanting oleh Jose yang bertubuh tegap. Namun pada akhirnya, Phil mampu membalikkan keadaan dan berhasil mengalahkan Jose. Sementara itu, Mark berhasil melumpuhkan Santos, hanya dalam hitungan detik saja. Pada akhirnya, kedua polisi ini berhasil meringkus dua kartel paling diincar. Dan misi ini pun resmi berakhir. Lalu tak lama kemudian, Mark mendapat kabar buruk dari ibunya. Mengenai adik Mark yang ditemukan tewas terkapar di tepi pantai. Pelayan yang dihabisi oleh Alvarez tempo hari, ternyata adalah adik kandung Mark. Kabar ini tentu membuat Mark sangat syok dan terpukul. Dan saat itu juga, Mark pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, Mark sudah sampai ke pulau tersebut dan menghadiri pemakaman adiknya. Ibu Mark tampak sangat terpukul atas kematian anaknya tersebut. Alvarez juga menghadiri pemakaman tersebut dan mengucapkan bela sungkawa kepada Mark. Padahal, ialah pelaku yang telah membunuh adik Mark. Selesai upacara pemakaman, Mark langsung mengantar ibunya pulang. Kepada ibunya Mark berjanji, kalau ia akan segera menemukan pelaku, dan menuntut balas atas kematian Akim. It just isn't the same anymore. Everything is gonna be okay. It's gonna be alright. Kemudian, Mark menemui polisi yang menangani kasus kematian Akim. Polisi ini bernama Ned, yang juga sahabat baik Mark.
Ned pun mengatakan kepada Mark kalau polisi masih belum menemukan pelaku yang telah membunuh Hakim adiknya. Akan tetapi, Ned menduga kuat kalau pelaku pembunuh Hakim berkaitan dengan kelompok gangster. Maybe a fight with the gangs. Yes. So you think this? Alright. Ned mengatakan kalau di pulau tersebut, tingkat kriminalitas semakin meningkat sejak Mark dipindah tugaskan ke Los Angeles. Mulai dari penjualan barang haram, senjata ilegal, hingga perdagangan manusia. Ned berjanji kepada Mark kalau ia akan segera menemukan pelakunya. Karena bagaimanapun juga, Hakim sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Setelah itu, Mark menemui Akilah, yang ternyata adalah mantan istri Mark. Mark dan Akilah sebenarnya masih saling mencintai dan peduli satu sama lain. Namun karena suatu kejadian di masa lalu, mereka berdua memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Mark mengatakan kepada Akilah kalau ia tidak akan meninggalkan pulau tersebut sebelum menemukan pelaku yang membunuh adiknya dan menuntut balas. I'm so sorry about Find out what happened to you. weekends from other islands. People around here are Menanggapi itu, Akilah pun mengutarakan kecurigaannya kalau pelaku pembunuh Hakim adalah kelompok gangster yang kian menjamur di pulau itu. Akilah juga menceritakan terkait Alvarez yang ia curigai adalah ketua gangster berkedok pengusaha. Akilah mencurigai kalau Alvarez adalah ketua gangster tertinggi di balik semua bisnis haram yang dijalankan semua gangster di pulau tersebut. Karena hanya dalam waktu 4 tahun saja, Manuel Alvarez sudah menguasai 90% perekonomian di pulau itu. Mulai dari sektor bahan bakar, properti, hingga pariwisata. Akilah juga menceritakan terkait Hakim yang sebelum ditemukan tewas, ia sempat bekerja di salah satu klub malam milik Manuel Alvarez. on here working for Alvarez. What are you going to do, Mark? Setelah mengetahui semua info tersebut, Mark langsung tancap gas ke markas Alvarez. You're gonna have to. Can I get you? Setelah bertemu dengan si ketua gangster tersebut, Mark pun langsung bertanya, apakah benar Hakim bekerja dengannya. Alvarez pun menjawab, kalau Hakim memang bekerja di klub malam miliknya. Namun Hakim sempat izin cuti, sehari sebelum ia ditemukan tewas. Alvarez juga mengatakan, kalau Hakim yaitu adik Mark, memiliki pekerjaan sampingan, yaitu bekerja dengan kelompok gangster. So my brother was killed the night he was working here. Your brother himself into some troubles with the gangs. Kemudian, Alvarez memberikan alamat sebuah bar kepada Mark. Karena di sanalah tempat di mana kelompok gangster biasa menghabiskan waktu luang, tak terkecuali Hakim adik Mark. Namun sebagai seorang polisi senior, Mark bisa membaca gelagat Alvarez yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Mark lantas memperingatkan Alvarez kalau misinya di pulau tersebut bukan hanya mencari pelaku pembunuh adiknya, tetapi juga menyelidiki semua bisnis Alvarez di pulau tersebut. Jika semua bisnis Alvarez menyalahi hukum, maka Mark tidak akan segan-segan membongkarnya dan menjebloskan Alvarez ke dalam penjara. So you might want to move your business off of the island. You'd be packing right now. Akan tetapi, Alvarez menanggapi ancaman Mark dengan santai. Mark tidak bisa berbuat banyak, karena pulau tersebut bukanlah wilayah Mark bertugas. Bahkan, Alvarez dengan santainya mengatakan, kalau ia kenal dengan para petinggi di kepolisian Los Angeles, wilayah di mana Mark bertugas. Dengan semua power tersebut, tetap saja Alvarez merasa kalau Mark adalah gangguan kecil yang harus disingkirkan. Kemudian, ia menugaskan tangan kanannya menghubungi kelompok gangster dari utara untuk segera melenyapkan Mark. Setelah itu, Mark menemui sahabat lamanya yang bernama Harun. Harun adalah mantan gangster yang sudah bertobat, yang nyawanya pernah ditolong oleh Mark. Mark mengatakan kepada Harun kalau sekarang ia sedang dalam misi berbahaya. Untuk itulah, Mark membutuhkan paket barang yang dulu ia titipkan kepada Harun. Remember that package I asked you to hold for me? Shit is coming big time. Mengetahui akan hal itu, Harun pun memberitahu Mark kalau barang tersebut ia sembunyikan di sebuah tempat yang aman. Saat itu juga, Mark mendatangi tempat tersebut untuk mengambil barang yang dimaksud. Yang ternyata adalah perlengkapan senjata dari berbagai jenis. Lalu di malam harinya, Mark tiba di sebuah bar yang dikatakan oleh Alvarez. Mark datang dan bertanya baik-baik, namun respon yang ia dapat adalah cacian dan makian dari kelompok gangster yang memang anti dengan polisi seperti Mark. Gun, right? Is Mark tadinya hanya ingin bertanya kepada mereka terkait info pelaku pembunuh adiknya. Tapi mereka malah ingin menyerang Mark, sehingga Mark tidak punya pilihan selain membrutal melakukan perlawanan. Alhasil, mereka semua tumbang tergeletak tak berdaya.
Begitupun dengan ketua mereka, yang tadinya so jago mencaci maki Mark, kini malah meminta ampun. Si ketua gangster ini mengatakan, kalau ia sama sekali tidak kenal dengan adik Mark, dan ia juga tidak tahu siapa pelaku yang membunuhnya. Mereka hanya dibayar oleh seseorang, untuk mengeroyok Mark sampai mati. Lalu tiba-tiba, 3 orang anggota kelompok gangster dari utara, muncul menyerang Mark, namun dengan sigapnya, Mark berhasil mengelak. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak. Namun pada akhirnya, Mark berhasil menghilangkan jejak. Kemudian, mereka melapor ke Alvarez, terkait kegagalan mereka membunuh Mark. Menanggapi hal itu, Alvarez lantas menugaskan mereka, untuk menghabisi ibu Mark, sebagai sebuah peringatan keras. Sesampainya di rumah ibu Mark, mereka langsung menembakinya secara beruntun. Namun ternyata, yang mereka tembak bukanlah ibu Mark. Kemudian, mereka mengambil foto Mark, bersama dengan mantan istrinya, yaitu Akilah. Sementara itu, ibu Mark kini bersembunyi di rumah Akilah. Dari percakapan Akilah dan si ibu, kita akhirnya diberitahu bahwa ternyata, Mark dan Akilah kehilangan anak sematawayang mereka, akibat overdosis barang haram. Mark yang terpukul, memutuskan pindah tugas ke Los Angeles, untuk memberantas kartel narkoboy, dari pusatnya langsung. Setidaknya, hanya itu yang bisa Mark lakukan, untuk menebus kesalahannya, akibat kematian almarhum sang anak. It doesn't. Let's see. No one's. Lalu adegan berpindah, ke TKP penembakan. Ned dan polisi lainnya, sudah berada di sana untuk mengolah TKP. Kemudian, Ned dihubungi oleh Mark, menyuruhnya datang ke rumah ibunya, saat ini juga. Sesampainya di sana, Ned kaget melihat kamar ibu Mark, yang baru saja terjadi penembakan. Mark mengatakan kepada Ned, kalau malam ini, ia dan ibunya nyaris saja mati, dibantai oleh kelompok gangster. Yang mana Mark sangat yakin, kalau yang menyuruh mereka, adalah pelaku yang membunuh adiknya. Mark kemudian meminta bantuan Ned, untuk menemukan si pelaku. Sekaligus membasmi semua kelompok gangster, yang ada di pulau tersebut. Akan tetapi, Ned menolak, karena ia bukan tipe polisi seperti Mark, yang bertingkah seperti seorang gangster. Karena cara Mark menyelesaikan masalah, terlalu brutal dan menyalahi hukum yang ada. Menanggapi itu, Mark pun langsung bertanya kepada Ned, apakah ia rela pulau yang dibangun dengan susah payah oleh nenek moyang kita, dikuasai oleh kelompok gangster, dan juga orang serakah seperti Alvarez? Any idea what happened to my brother, eh? I built this house with... Mendengar hal itu, barulah Ned sadar, dan pada akhirnya mau membantu Mark. Ned memberikan informasi, terkait seorang penyanyi bernama Sarah, yang diundang ke pesta ulang tahun Alvarez, di kediamannya yang sangat mewah. Bersamaan dengan adik Mark, yang juga ada di pesta tersebut, tetapi sebagai pelayan. I don't think they would. Beralih ke Alvarez, yang bersiap akan mengeksekusi 3 orang gangster utara, yang telah gagal menghabisi Mark dan ibunya. Right? Accountability. Seorang dari mereka, lantas memberikan foto Akilah kepada Alvarez, dan berharap Alvarez membiarkannya hidup. Namun tetap saja, ia dihabisi oleh Alvarez, sama seperti kedua rekannya. Kemudian, Alvarez menugaskan si tangan kanan, untuk menghubungi pasukan spesial mereka, dalam mengatasi Mark. Sementara itu, Mark mendatangi Sarah di kediamannya. Awalnya, Sarah yang ketakutan, enggan mempersilahkan Mark masuk. Tapi setelah Mark menunjukkan lencananya, barulah Sarah bersedia, mengizinkan Mark masuk ke penginapannya. Akan tetapi, Sarah enggan buka mulut, mengenai siapa pelaku pembunuh adik Mark. Karena jika ia bicara sedikit saja, Sarah akan dihabisi oleh si pelaku. Bahkan, walaupun sudah mengunci mulutnya rapat-rapat, Sarah masih saja tidak diizinkan, meninggalkan pulau tersebut. Menanggapi hal itu, Mark pun berjanji kepada Sarah. Apabila ia mengatakan yang sebenarnya, Mark akan membantu, mengeluarkan Sarah dari pulau tersebut. I'm gonna get you back to the US. And he will make sure. Akhirnya Sarah mau bicara, terkait pelaku yang membunuh adik Mark, yang tak lain adalah Alvarez. Sarah menyaksikan sendiri, bagaimana Alvarez menghabisi Hakim, hanya karena masalah sepele. You spilled some wine on me. I'm so sorry. Setelah mengetahui info tersebut, Mark lantas meminta bantuan Ned, untuk mengurus kepulangan Sarah ke Los Angeles. Karena Sarah bersedia menjadi saksi, atas pembunuhan yang dilakukan Alvarez. Yeah, it's alright.
2 jam setelah itu, akhirnya Sarah berhasil meninggalkan pulau tersebut dan kembali ke Los Angeles. Di waktu yang sama, pasukan spesial yang dimaksud Alvarez telah tiba di pulau tersebut untuk membunuh Mark dan keluarganya. Mereka ini adalah pasukan kartel dari Los Angeles yang memang menaruh dendam kepada Mark yang telah menangkap 2 orang saudara mereka, yaitu Santos dan Jose. Sementara itu, Mark kini bersama Akilah dan ibunya. Kemudian, Mark menyadari kalau pasukan kartel muncul sembari membawa senjata untuk membunuh Mark, Akilah dan ibunya. Mark lantas membawa Akilah dan ibunya berlari menuju ke tengah hutan. Di tengah pengejaran, Mark sempat beradu tembakan dengan mereka. Ned yang baru tiba di rumah Akilah juga terlibat baku tembak dengan pasukan tersebut. Mark dan Akilah berhasil membantai sebagian besar pasukan kartel tersebut. Hingga pada akhirnya, pasukan kartel memutuskan untuk mundur. Kemudian, Mark menghubungi Ned dan mengatakan kalau ia akan membawa ibunya ke tempat yang aman. Dan setelah itu, barulah ia akan menyusun rencana untuk membantai Alvarez dan semua pasukannya. Di lain sisi, Alvarez baru menyadari kalau Sarah telah melarikan diri. Tentu Alvarez sangat murka kepada seorang anak buahnya yang tidak becus menjaga Sarah. Kemudian, Alvarez menghabisi si anak buah dengan cara yang brutal. I'm real sorry. Ternyata di rumah Harunlah, Mark menyembunyikan Akilah dan ibunya sampai keadaan kembali aman. Sementara dirinya akan membantai kelompok Alvarez seorang diri. Mendengar hal itu, tentu Akilah menolak membiarkan Mark bertindak melawan puluhan pasukan bersenjata lengkap sendirian. Ia lantas meminta untuk dilibatkan dalam misi Mark membantai mereka semua, mengingat Akilah sangat bisa diandalkan karena memiliki skill bela diri yang mumpuni. Akhirnya, Mark pun setuju mengajak Akilah terlibat dalam misinya. Have your mother. Kembali ke Ned yang saat ini mendatangi gereja untuk menemui si pendeta. Menitipkan bukti kejahatan Alvarez kepada si pendeta untuk diserahkan kepada Mark apabila terjadi apa-apa kepada dirinya. God's children. Please keep this. Sementara itu, Alvarez sekarang mulai panik kalau Sarah akan membongkar pembunuhan yang ia lakukan. Mengingat, Sarah adalah saksi utama yang menyaksikan dirinya membunuh adik Mark. Pikiran Alvarez semakin runyam akan kegagalannya membunuh Mark yang bisa datang kapan saja menghabisi dirinya untuk membalaskan dendam. Si tangan kanan mengatakan kalau ia punya cara untuk mengatasi ini semua. Tapi cara yang ia pakai terbilang sangat brutal. Tentu saja Alvarez tidak peduli sebrutal apapun cara yang akan dipakai untuk membereskan ini semua. Yang penting semuanya segera selesai dan keadaan kembali seperti sedia kala. Akilah menyarankan kepada Mark agar membiarkan polisi saja yang menangkap Alvarez, mengingat mereka sudah mengantongi bukti kejahatan si ketua mafia tersebut. Mark lantas menjawab kalau orang berpengaruh seperti Alvarez tidak semudah itu masuk penjara. Jikapun ia dimasukkan ke dalam penjara, ia pasti bisa keluar dengan cepat. Mengingat Alvarez memiliki koneksi yang kuat dengan para petinggi polisi korup. Mark mengatakan hanya ada satu cara untuk menghentikan Alvarez, yaitu kematian. That singer's testimony going to starlight of me. Or see her open. Di tengah perbincangan, Ned pun muncul dalam keadaan sekarat. Mark mencoba menggali informasi dari Ned terkait siapa yang melakukan semua ini. Tapi Mark malah diserang oleh pasukan kartel yang masih tersisa. Mark berhasil membantai sebagian dari mereka, namun sialnya, Akilah berhasil mereka culik. Sebelum meninggal, Ned sempat mengatakan kepada Mark kalau semua bukti kejahatan Alvarez telah ia titipkan kepada si pendeta. Melihat sahabatnya tewas dengan cara brutal, tentu Mark tambah murka kepada Alvarez dan sudah tidak sabar untuk menghabisinya. Di keesokan paginya, Mark mendatangi gereja dan berpidato di depan semua jemaat. Mark meminta dukungan mereka semua untuk menyingkirkan Alvarez dan semua kelompok gangster keluar dari pulau tersebut, agar pulau ini bisa kembali aman bagi anak dan cucu mereka kelak. For the island, we put an end to this devil. Reach out to me. Kemudian, si pendeta menyerahkan bukti kejahatan Alvarez yang dititipkan Ned kepada Mark. Setelah itu, Mark mendatangi kantor polisi. Mark memberitahu terkait Ned yang telah tewas dihabisi kelompok Alvarez. Mark mengatakan kalau ia akan mengambil alih
posisi Ned untuk sementara waktu. Dan Mark meminta dukungan semua petugas dalam misi menyingkirkan Alvarez dan antek-anteknya. Setelah itu, Mark memeriksa berkas bukti kejahatan Alvarez. Dugaan Mark selama ini ternyata benar, kalau semua aset kekayaan Alvarez di pulau tersebut, ternyata adalah hasil pencucian uang milik kelompok kartel dari Kolombia dan Meksiko. Sementara itu, Aquila disekap di sebuah gedung hotel terbengkalai. Di sana sudah ada Alvarez, yang menugaskan anak buahnya membunuh Aquila jika sudah tiba waktunya. Kebetulan, ada dua orang anak kecil bermain di dekat gedung tersebut dan melihat tangan kanan Alvarez. Mereka berdua langsung melaporkannya kepada Mark. At the old abandoned hotel. Hey, Bella. Di waktu yang sama, partner Mark yaitu Phil tiba untuk membantu Mark. Phil mengatakan kalau Sarah sudah berada dalam keadaan aman dan bersedia bersaksi di pengadilan untuk memberatkan Alvarez. He's been killed. Catch me up. Di malam harinya, Mark dihubungi oleh Alvarez untuk bernegosiasi, yaitu melakukan pertemuan di sebuah pabrik gula untuk melakukan pertukaran antara Aquila dan semua berkas bukti kejahatan Alvarez. Mark pun menyetujui pertemuan tersebut. Kemudian, Mark menghubungi Phil dan menyuruhnya mengajak polisi dalam menyelamatkan Aquila yang kini disekap di gedung hotel terbengkalai. Sementara dirinya akan menemui Alvarez di sebuah gedung pabrik gula. Di keesokan harinya, Phil dan para polisi menyusup ke gedung hotel tersebut untuk menyelamatkan Aquila. Phil sempat terlibat baku hantam dengan dua orang anak buah Alvarez. Namun pada akhirnya, Phil berhasil membantai mereka berdua dan segera menyelamatkan Aquila. Pada waktu yang bersamaan, Mark bertemu dengan Alvarez dan tangan kanannya. Tanpa berbasa-basi lagi, Alvarez langsung memaksa Mark menyerahkan berkas bukti kejahatannya beserta alamat Sarah di Los Angeles. Kalau Mark menolak, maka Aquila akan ia habisi. Tentu saja Mark menolak, menuruti perintah pembunuh adiknya itu. Menanggapi itu, Alvarez langsung menelpon si anak buah dan menugaskannya untuk membunuh Aquila. Tentu saja tidak ada jawaban, karena mereka semua telah tewas dan Aquila sudah dalam keadaan aman. Murka dengan hal itu, Alvarez lantas menugaskan tangan kanannya untuk membunuh Mark. Namun Mark dengan sigap membalikkan keadaan. Kill him. Si tangan kananlah yang pada akhirnya tewas ditembak para warga yang datang untuk melindungi Mark. Merasa dalam keadaan terpojok, Alvarez lantas menantang Mark berduel dengannya 1 lawan 1. Namun tentu saja, Alvarez bukanlah lawan yang selevel dengan Mark. Hingga pada akhirnya, si ketua mafia itu pun tewas, dan dendam Mark pun akhirnya terbalaskan. Di akhir film, terlihat Mark dan Aquila memutuskan kembali hidup bersama. Mark pun berjanji kalau ia tidak akan pernah meninggalkan Aquila dan juga pulau itu lagi. Sekarang Mark akan menggantikan posisi Ned untuk menjaga keamanan di pulau tersebut. Dan film pun selesai,